Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Hari ini cerah banget. Sekarang itu sampai 17 derajat tuh kalau bisa lihat. Mudah-mudahan kalau bisa lihat. Nanti malam sampai 18 derajat. Ini karena cerah, gue jalan-jalan ke forest lah. Ya, karena kemarin gue bikin video hal-hal yang ada di Norway tapi belum ada di Indonesia. Jadi gue putusin juga bikin video hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norway. Jadi kalian juga dengan menonton dua video ini bisa kalian bandingkan. Ini semuanya itu secara pengalaman gue pribadi. Buat kalian yang baru nemuin channel gue, selamat datang. Tolong support gue dengan mengklik tombol subscribe dan follow gue juga di sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan account yang sama, Ronald_R_Situmorang. Tapi sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu. Ini video ini gue buat sengaja buat orang-orang yang komen di kolom komentar YouTube gue, Indonesia nomor 1. Walaupun kayak gimana tetap Indonesia. Ya gue video ini bukannya membandingkan kalian harus pindah ke Norwegia. Tujuannya bukan untuk membandingkan Indonesia dan Norwegia atau negara-negara Eropa lainnya. Video gue itu bertujuan untuk ngasih informasi. Jadi apa yang ada, apa yang nggak ada, terus informasi-informasi yang lain. Jadi buat kalian yang menurut kalian itu membanding-bandingkan, yang kalian salah persepsi. Kalian bisa juga menonton channel video yang lain. Karena tujuan gue bikin video-video gue di YouTube gue juga untuk ngasih informasi buat yang membutuhkan. Ya, gue juga mau disclaimer sebelum gue lanjut videonya. Ini semua poin-poin yang gue sampein atas pengalaman pribadi gue dan tidak melalui riset yang mendalam. Ini hanya secara riset pribadi lah, secara pengalaman risetnya. Jadi kalau misalnya menurut kalian ada yang kurang poinnya, tinggalkan jejak kalian aja di kolom komentar, biar gue juga belajar. Kita lanjut videonya. Ini gue ngajak kalian sambil gue jalan, jadi kalian juga gak bosen ngeliat latar belakang atau backgroundnya yang itu aja. Jadi kalian bisa lihat juga di sekeliling gue. Ya, kebetulan gue ambil video ini itu pas tanggal 22 hari Sabtu. Kalian bisa lihat tanggal 22. Ini berketepatan pada hari raya Idul Fitri. Jadi di kesempatan ini gue mau ngucapin selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin buat semua kawan-kawan yang merayakannya. Gue mohon maaf kalau ada kata-kata atau informasi kesalahan dari video-video gue. Semoga kalian sehat-sehat di sana dan semoga kalian bahagia di hari yang spesial ini. Oke. Ya, yang pertama, hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norway. Pertama yang gue mention itu adalah toko kelontong atau warung-warung yang kecil. Kalau di Indonesia kan banyak tuh. Jadi kita dekat rumah itu jarak-jarak 1 menit jalan, jarak 20 meter maksimal udah ada warung lah. Jadi gampang kita kalau mau beli bahan-bahan sembako, kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau di Norway itu tidak ada toko kelontong. Jadi kalian adanya itu kayak bukan supermarket ya, tapi kayak apa ya? Kayak Alfamart lah, market tapi yang kecil-kecilnya gitu. Ada juga yang besarnya tapi di pusat kotanya. Tapi kalau untuk di sekitar rumah yang ada itu yang kayak Alfamart gitu lah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norway adalah Gojek motor atau Grab motor. Ini kalau di Indonesia kan sangat apa ya, mendominasi lah, dibutuhkan maupun untuk mengantar makanan atau mengantar penumpang.
banyak orang yang lebih mempergunakan Gojek atau ojek motor karena lebih cepat dan lebih murah gitu. Nah kalau di Norway itu tidak ada, yang ada itu ojek mobil yang kayak Grab mobil gitu, Grab car gitu, atau taksi. Itulah pada umumnya yang dipakai di sini. Jadi sama sekali tidak ada angkutan umum dengan mempergunakan kendaraan motor. Itu yang kedua. Berikutnya, yang ketiga, hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norway adalah beli kendaraan. Itu beli kendaraan di Norway itu kalau menurut gua itu sangat ribetnya, naujubillah. Gue pernah nanya nyoba, karena mobil kita kan masih mobil yang pakai bahan bakar. Nah kita lagi nyari mobil yang pakai kendaraan pakai listrik gitu, yang mobil listrik. Nah itu proses belinya banyak banget aturan yang harus dipenuhi, karena sistemnya di Norway itu adalah semuanya terregistrasi gitu. Jadi atas satu nama. Beli kendaraan di Norway itu selain kalian memang harus terregistrasi semuanya platnya, dan memang sangat mahal. Jadi di Indonesia itu lebih murah lah, lebih gampang juga memiliki sebuah kendaraan itu di Indonesia lebih mudah. Apalagi kalau beli kendaraan yang second itu gampang banget kalau di Indonesia. Kalau di Norway khususnya kendaraan second itu harus dicek dulu ke kayak Eropa Control gitu. Jadi semuanya udah tercek. Itu biasanya dilakukan setahun sekali, dan dilakukan juga kalau misalnya kendaraannya mau dijual atau mau dibeli gitu. Hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norwegia berikutnya adalah bersyukur kalau kalian tinggal di Indonesia, karena untuk memiliki surat izin mengemudi maupun motor atau mobil itu sangat mudah dan murah. Nah kalau di Norway itu benar-benar sulit. Mungkin gue udah pernah mention di video gue sebelumnya juga, gue bikin SIM di Norway itu dihabisin seharga mobil. Mobil di Norway itu ada yang bisa dapat 30-40 ribu kan. Nah gue habisin kalau nggak salah tuh lebih dari 30, tapi kalau nggak salah tepatnya 37 ribu. Itu bisa beli mobil ya Mercy. Gue dapat lah Mercy lama, bukan mobil yang abal-abal ya, tapi Mercy lama yang masih bagus gitu, dapat dengan harga 40 ribu. Jadi bikin itu masih SIM mobil aja ya. Kalau mau bikin SIM motor lagi gue harus kalau mau naik motor lagi gue harus bikin SIM-nya lagi, dan itu bayarnya ya kira-kira 30-40% lah untuk bikin SIM motor. Karena kenapa gue bilang kira-kira, setiap orang itu bisa beda-beda, karena ada tesnya itu. Gue tes untuk lisan, tes untuk tulisan ya, tes untuk tulisan gue sekali gagal. Nah setiap gagal itu kalian itu tidak bisa membooking waktu pertemuan lagi secepat mungkin. Itu minimal 2 minggu setelah kalian gagal. Jadi kalian harus menunggu. Itu prosesnya memang udah lama kan. Setiap kali gagal itu kalian bayar lagi. Jadi kalau mau booking waktu untuk ujian lagi bayar, booking waktu untuk ujian lagi bayar. Jadi kalau gagal bayar lagi. Itu untuk tes yang lisan. Begitu juga sama dengan tes yang praktek. Jadi pada saat kalian nanti di akhir itu ada praktek, kalian duduk di depan setir, di samping kalian itu kayak sensornya. Nah sensornya itu nggak ngomong apa-apaan, disuruh aja jalan di depan, kita ke kanan, di bundaran kita keluar di exit ketiga contohnya. Dia ngasih tahu gitu aja. Terus pas saat udah biasanya itu sekitar 1 jaman, nanti balik lagi ke kayak tempat prakteknya, baru nanti dia nulis di iPad gitu kan, ngisiin data, baru terakhirnya bilang kalian itu lulus atau enggak gitu. Nah kalau nggak lulus, kalian disuruh booking waktu lagi minimal 2 minggu setelah kalian gagal. Jadi nggak bisa tuh minggu depannya atau besoknya, nggak bisa. Jadi kalian minimal harus 2 minggu setelah kalian gagal baru bisa booking lagi. Nah ada juga kasusnya yang bisa sampai 80 ribu, karena banyak yang gagal di saat tes ya, lisan sama tes prakteknya. Jadi bayar lagi. Itu gue 37 ribu sekali gagal di praktek
terus sekali gagal di tes lisan sekitar 37.000 lah. Nah apalagi kalau misalnya kalian bisa gagal 3-6 kali gitu, ya kalikan aja. Waktu gua praktek ujian lisan itu waktu itu kalau nggak salah 700. Nah kalau pas prakteknya kalau nggak salah itu 1.500 sekali booking janji. Jadi kalau gagal nambah lagi. Dan itu juga karena kebetulan gue udah bisa bawa mobil, nyetir mobil. Jadi ada beberapa kelas yang memang gue skip gitu loh. Contohnya yang gue skip itu kelas untuk praktek mengemudi. Jadi yang gue harus melewati itu kelas nyetir malam, kelas jalan di pelataran es atau licin. Jadi ya bersyukur kalian yang tinggal di Indonesia dan bikin SIM kendaraan di Indonesia sangat mudah dan murah. Poin berikutnya adalah rasa sosial. Ini mungkin kedengarannya sepele buat kalian yang belum pernah ngalamin, tapi buat gua yang udah ngalamin, kehidupan bersosial itu sangat penting. Gue pernah sampai ngalami depresi lah di sini karena nggak ada sosial. Di Norway itu orang memang udah kulturnya, gue bukannya nyalain orang Norway, tapi memang kulturnya orang Norway itu mereka tidak tipe yang berbahasa basi. Kalau di Indonesia kan kita masih ya duduk sampingan bisa aja kita bisa ngobrol. Nah kalau di Norway orang kalau duduk kecuali di jam padat ya, kalau di jam-jam biasa gitu masih lega. Orang kalau udah di bus di Norway udah duduk ada satu di bangkunya, yang lain itu milih berdiri daripada duduk di samping orang. Nggak tahu kenapa. Kalau gue sih cuek aja, gue kadang gue duduk aja di samping siapa aja yang kosong, karena gue juga bayar tiket. Nah kalau di Norway banyak kan orang lebih memilih berdiri daripada duduk di samping orang. Jadi mereka itu rasa sosialnya, bukannya gue bilang nggak ramah ya, kalau kita tegur sih ramah rata-rata, apalagi di Oslo ya. Cuman nggak pernah jadi dari obrolan di pinggir jalan bisa jadi temen, kayaknya itu nggak bakalan pernah ada deh. Kalau di Indonesia kan dari obrolan, katakanlah kita nongkrong bareng ketemu di warung kopi gitu, kita lagi dari mana terus mampir ke warung kopi, ngobrolin bisa sampai panjang gitu kan. Nah kalau di Norway itu nggak ada yang seperti. Jadi beruntung kalian yang masih tinggal di Indonesia, sosial dan rasa rasa keakraban itu masih ada. Itu yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norwegia. Ini gue udah nyampe di ujung jalan, ujung tebing. Ini jalan tol nih depannya. Gue pas masih banyak salju udah pernah kesini juga barengan anjing mertua gue. Kalian bisa cek di video video gue yang lain. Kalau kalian penasaran gimana suasananya kalau banyak salju di sini. Ini penuh salju. Semua penuh salju. Kita lanjut ke poin berikutnya. Hal berikutnya yang ada di Indonesia atau mudah di Indonesia tapi nggak ada di Norway adalah ini buat kalian yang suka berburu dan memancing. Nah kalau di Indonesia kita kapan aja kita bisa memancing, mau di sungai, di laut. Kalau untuk konsumsi pribadi kayaknya masih bisa lah, setahu gue ya masih bisa. Nah kalau di Norway itu kalian untuk memancing maupun di sungai itu ada musimnya, dan setiap musimnya itu kalian harus bikin kartu atau bikin izin season. Contohnya kalau musim sekarang gitu, izin seasonnya gue kurang tahu persis ya berapa lama izin seasonnya, mungkin 6 bulan kali, mungkin 9 bulan gitu, karena ada season kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk memancing atau berburu. Gue lupa saat winter atau summer, gue lupa, tapi ada saatnya itu tidak diperbolehkan. Jadi itu yang ada di Indonesia mudah buat kalian yang suka mancing di Indonesia. Itu mau kapanpun kalian bisa memancing. Enak tinggal di Indonesia sebenarnya.
Ya selanjutnya yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norwegia adalah puskesmas. Gue mention ini karena gue sering banget kayak merasa demam, pusing gitu. Di sini tuh nggak bisa kita langsung datang ke dokter atau ke rumah sakit, nggak bisa. Kecuali yang sakit parah ya, baru bisa. Kita itu di sini harus bikin janji temu dulu, nelpon dokter pribadi, bikin janji. Terus itu juga nggak bisa bikin janjinya. Kalau memang itu juga nggak dijamin bikin janjinya itu bisa besoknya atau lusa gitu secepatnya, nggak bisa. Mungkin dokternya juga sibuk. Nah kalau di Indonesia kan kita sakit ya, kalau misalnya demam mungkin tinggal minum obat, tapi kalau udah nggak sembuh beberapa hari kan tinggal ke puskesmas, atau kalau udah panasnya udah berlebihan atau kayak gimana kan kita tinggal puskesmas gampang, karena puskesmas itu buka gitu setiap hari. Nah kalau di Norway tidak bisa. Gue berapa kali sakit demam, mendingan gue nungguin demamnya hilang dulu, gue biarin demamnya hilang sendiri daripada gue nelpon dokter. Karena bikin janji itu biasanya tuh 3 hari setelahnya gue baru dapat waktu yang pas sama dokternya, atau 2 hari. Menurut gue ya mendingan gue biarin aja. Dan di sini juga rata-rata kalau misalnya ke dokter kita, atau ya ke dokter itu nggak pernah dikasih obat yang macam-macam, nggak pernah. Yang ada obat pengurang rasa nyeri aja, udah. Selebihnya nggak ada. Palingan disuruh ya lu butuh istirahat aja dan minum air yang banyak. Di sini tuh rata-rata dokter kayak gitu nganjurinnya. Kita tidak pernah tuh dikasih obat kayak di puskesmas ada 3 macam, 4 macam. Oh ini diminum 2 kali sehari, ini diminum 3 kali sehari. Itu nggak ada di sini. Jadi enaknya di Indonesia itu kalau kita lagi sakit atau katakanlah pegel-pegel, tinggal nyari tukang urut dekat rumah yang langganan kan bisa gampang, atau langsung ke puskesmas. Nah kalau di sini nyari tukang urut juga kita nggak ada, yang ada masas, dan itu kita harus booking tempat dulu, booking waktu dulu. Beda sama di Indonesia. Itu enaknya di Indonesia, tapi itu yang hal-hal yang ada di Indonesia tapi nggak ada di Norwegia. Ya kayaknya itu aja untuk video hari ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kalian dapat, atau setidaknya kalian terhibur. Sekali lagi buat kalian yang baru nemuin channel ini, tolong bantu support gue dengan mengklik tombol subscribe, dan follow gue juga di sosial media gue di TikTok dan Instagram dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Itu blok rumah gue itu di depan. Itu blok rumah gue. Jadi ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian sehat-sehat selalu.